Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang materi reduksi orde. Langsung saja, prinsip metode reduksi orde 2 yaitu reduksi atau mengurangi. Reduksi orde memiliki bentuk umum yaitu Y double aksen sama dengan Fx, Y aksen dengan Fx, Y aksen adalah merupakan fungsi kontinu. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan reduksi orde. Untuk yang pertama, kita misalkan Y aksen sama dengan Z, dengan Z sama dengan ZX. Atau, Z merupakan fungsi dari Z, maka diperoleh Y aksen sama dengan Z. Kemudian yang kedua, persamaan diferensial order 2 direduksi menjadi persamaan diferensial order 1, yaitu Z aksen sama dengan Fx, Y, dan cari penyelesaian untuk Z. Kemudian yang ketiga, kita substitusikan Y aksen sama dengan Z, dan kita cari penyelesaian untuk Y. Penyelesaian akhir akan diperoleh dua konstanta sembarang, yaitu K1 dan K2. Kemudian terdapat dua jenis syarat untuk mendapatkan penyelesaian tunggal, yaitu syarat awal Y x0 sama dengan A dan Y aksen x0 sama dengan B. Kemudian syarat batasnya Y x1 sama dengan A dan Y aksen x2 sama dengan B. Kita langsung saja ke contoh. Selesaikan masalah nilai batas persamaan diferensial X Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan 0, di mana Y1 sama dengan 1 dan Y3 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, langkah 1 kita ambil Y aksen sama dengan ZX, diperoleh Y double aksen sama dengan Z aksen. Kemudian langkah yang kedua, kita substitusikan langkah pertama ke dalam soal, sehingga X Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan 0 menjadi XZ aksen ditambah Z sama dengan 0. Kemudian X dikali DZ per DX ditambah Z sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan DX per DZ menjadi DZ per Z ditambah DX per X sama dengan 0. Kemudian kita integralkan DZ per Z sama dengan integral min DX per X. Menjadi ln Z sama dengan min ln X ditambah ln K1. Nah, ini merupakan konstanta yang dibuat berbentuk ln agar kita mudah untuk mencari nilai Z. Maka Z sama dengan K1 per X. Untuk langkah yang ketiga, kita substitusikan Z sama dengan Y aksen, sehingga Y aksen sama dengan K1 per X. DY per DX sama dengan K1 per X menjadi DY sama dengan K1 per X dx. Lalu kita integralkan. Integral DY sama dengan integral K1 per X dx menjadi Y sama dengan K1 ln X ditambah K2. Nah, ini merupakan solusi umumnya. Kemudian langkah yang keempat, Y1 sama dengan 1, maka Y sama dengan K1 ln X ditambah K2. Kemudian kita masukkan nilai Y-nya, yaitu 1 sama dengan K1 dikali ln X adalah 0, ditambah dengan K2. Maka 1 sama dengan K2. Kemudian untuk Y3 sama dengan 0, maka Y sama dengan K1 ln X ditambah K2. Kita substitusikan, nilai Y-nya sama dengan 0, sama dengan K1 ln 3 ditambah 1, karena nilai K2-nya adalah 1.
Kemudian min 1 sama dengan K1 ln 3. Kita dapatkan nilai K1 nya yaitu min 1 per ln 3. Maka solusi khusus persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan K1 ln X ditambah K2, Y sama dengan min 1 per ln 3 dikali dengan ln X ditambah 1. Lalu kita ke contoh yang kedua. Selesaikan persamaan diferensial X Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan Y aksen kuadrat. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita ambil Y aksen sama dengan ZX, maka diperoleh Y double aksen sama dengan Z aksen. Kemudian langkah yang kedua, kita substitusikan langkah pertama ke dalam soal, sehingga X Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan Y aksen kuadrat, jadi X Z aksen ditambah Z sama dengan Z kuadrat. Lalu X dz per dx ditambah Z sama dengan Z kuadrat. Lalu kita kalikan dengan 1 per X, maka menjadi dz per dx ditambah Z per X dikurang Z kuadrat per X. Nah, ini merupakan PD Bernoulli. Kemudian Px sama dengan 1 per X dan Qx sama dengan 1 per X, di mana Y sama dengan Z dan N sama dengan 2. Maka dz per dx ditambah Z per X sama dengan Z kuadrat per X menjadi Z pangkat min 2 dz per dx ditambah 1 per xz sama dengan 1 per x. Z pangkat min 2 dz per dx ditambah Z pangkat min 2 per xz sama dengan 1 per x. Lalu kita gunakan transformasi V sama dengan Z inverse. Maka dv per dx sama dengan dv per dz dikali dengan dv per dx. Maka akan menghasilkan min Z pangkat min 2 dz per dx. Kemudian, min dv per dx sama dengan Z pangkat min 2 dz per dx. Lalu, min dv per dx ditambah v per x sama dengan 1 per x. Nah, ini kita kalikan dengan min 1, maka akan menjadi dv per dx ditambah v per x sama dengan min 1 per x. Nah, ini dinamakan persamaan diferensial linear order 1. Kemudian untuk langkah yang ketiga, dv per dx ditambah v per x sama dengan min 1 per x. Kita peroleh P1 sama dengan min 1 per x dan Q1 sama dengan min 1 per x. Maka Gx sama dengan E pangkat min integral dx per x sama dengan E pangkat min integral ln x sama dengan E pangkat integral ln x min 1, sehingga 1 per x dikali dv per dx dikurang v per x kuadrat sama dengan min 1 per x kuadrat. Lalu D dikali V 1 per X per DX sama dengan 1 per X kuadrat. Maka D dikali V 1 per X sama dengan 1 per X kuadrat DX. Kemudian kita integralkan, integral D dikali V 1 per X sama dengan integral 1 per X kuadrat DX. Maka akan menghasilkan V 1 per X sama dengan X inverse plus C. Maka nilai V-nya sama dengan 1 per CX atau V sama dengan CX plus 1. Kemudian untuk langkah yang keempat, kita ubah ke variabel Y, di mana V sama dengan Z inverse sehingga Z inverse sama dengan CX ditambah 1. Ini Z inverse kita ubah menjadi 1 per Z sama dengan CX plus 1. Maka nilai Z-nya sama dengan 1 per CX plus 1. Kemudian Y aksen sama dengan 1 per CX plus 1. Y aksen ini kita ubah menjadi D per DX
kemudian kita kalikan dengan dx sama dengan maka dy per dx sama dengan dx per cx per 1. Kemudian kita integralkan, integral dy sama dengan integral dx per cx per 1, maka akan menghasilkan y sama dengan 1 per c integral d dikali cx per 1 per cx per 1. Nah ini kita integralkan, kita selesaikan operasinya, maka akan menjadi y sama dengan 1 per c ln cx plus 1. Nah, teman-teman, ini merupakan penyelesaian dari persoalan persamaan diferensial yang sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.